Kontras dengan perseteruan Ruben dan Jordi Onsu yang semakin memanas. Beberapa tahun silam, tepatnya di tahun 2019, kerja sama yang apik antara dua bersaudara ini pun sukses mendongkrak perkembangan bisnis kuliner yang mereka jalani bersama. Bahkan ketika itu, bisnis mereka pun tidak hanya menjamur di Indonesia, tapi juga merambah hingga ke mancanegara seperti Hong Kong dan Singapura. Lantas, seperti apakah kekompakan dua bersaudara ini ketika itu? Dan seperti apa pula telisik psikolog terkait pemicu adanya perseteruan kakak beradik ini hingga membesar? Dan seperti apa pula ahli spiritual melihat perselisihan antara Ruben dan Jordi Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan kakak beradik Ruben dan Jordi Onsu pun kian memanas pasca video curhat Jordi yang mengaku berselisih dengan sang kakak viral di sosial media hingga mendapatkan tanggapan dari Ruben yang merasa sakit hati terhadap sang adik. Ya, kontras dengan perseteruan keduanya saat ini pada tahun 2019 ketika keduanya menakodai bisnis kuliner bersama. Kekompakan keduanya pun mampu untuk mendongkrak perkembangan bisnis kuliner yang mereka bangun hingga menjamur di Indonesia dan juga sampai ke luar negeri. Bahkan ketika itu, Ruben pun sempat menyebutkan bahwa mereka berdua sangat jarang berselisih paham. Aku jadi memang di dalam OPP, di dalam grup kita ini cuma ada aku sama Ko Ruben berdua. Jadi kita selalu kadang-kadang lucu berdua ngobrol mikir ini bensu bakso apa, kita mau bikin planningnya apa untuk tahun depan gitu. Dan memang kenapa bensu bakso ini kita bilang bukan sebuah perayaan tapi lebih ke syukuran, supaya kalau sekarang ini kan banyak netizen yang bilang bensu bakso ini nanti malah mengurangi pendapatan dari abang-abang bakso di luar gitu. Sebenarnya enggak, karena kita mungkin bisa dibilang sedekat itu. Kita mungkin sering bertemu sama para pedagang bakso lainnya juga, sama bakso dorong, bakso pikul. Kita sering ngobrol, kadang-kadang kita nanya kayak, "Bang, lu baksonya ada varian baru apa?" gitu. Kadang-kadang sering ngobrol sama mereka, bertukar pikiran juga. Kalau selisih paham sih jarang ya, karena rata-rata tiba-tiba imajinasi yang datang dari saya atau imajinasi yang datang dari Jordi itu adalah oh iya ya benar juga ya gitu. Ya kalau bantahan-bantahan kecil sih itu pasti. Tapi bantahan-bantahan kecil tapi lebih ke resiko. Resiko yang kita lakukan begini-begini, yang nggak kita lakukan nanti dampaknya begini gitu. Jadi lebih ke situ sih. Kekompakan kakak beradik ini pun dalam merintis bisnis bersama bisa dibilang sangat baik. Kekompakan yang apik di antara mereka ketika itu bisa dibilang menjadi salah satu faktor yang membuat bisnis mereka pun berkembang pesat. Meski berbisnis bersama, ketika itu Jordi pun tetap menempatkan dirinya sebagai adik dari Ruben. Karena itulah, dalam mengelola bisnis khususnya dalam meluncurkan sebuah menu baru, Jordi pun tetap mematuhi komando dari sang kakak. Jadi kalau bisa dibilang sekarang kita punya 12 menu yang siap jual. Ya. Tinggal Pak Bos, gimana kapan kita mau luncurkan? Jadi yang ekstrim pun ada yang orang kayak, "Loh kok makan mie ayam pakai ini sih?" gitu. Itu kita udah siap. Kerjasama yang apik antara dua bersaudara ini juga terlihat dari kemampuan mereka dalam mengembangkan bisnis kuliner dengan membuat riset yang baik.
Sehingga bisnis mereka ketika itu berkembang sangat besar hingga merambah ke luar negeri dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan. Kami juga bukan sebuah perusahaan besar, tapi kami lagi berusaha untuk mencari pasar pangan dari kuliner ini. Apa sih yang masyarakat mau nih dari bakso? Apa sih yang masyarakat suka dari mie ayam? Kan kayaknya kalau ngelihat mie ayam tuh wah enak. Ternyata jumlah mangkoknya paling banyak tuh sehari sekian, weekend sekian. Jadi saya ngebedahnya itu Senin ketemu Senin, Selasa ketemu Selasa, Rabu ketemu Rabu. Oh ternyata kalau setiap Rabu tuh kenapa ya penjualannya turun gitu. Jadi itu butuh waktu panjang dan menganalisa itu kan memang kami harus ada tim riset di mana ketika penjualan itu menurun itu karena apa, atau memang tempatnya, atau memang masyarakatnya lagi ada tren yang baru. Selama ini sih bensu bakso saya masih arahkan untuk selalu menempel dengan geprek bensu. Makanya kalau di Hong Kong itu saya geprek baru 1, bakso malah sudah 2 di 2 kota. 2 kota. Satu di Causeway Bay, satu di Ma On Shan. Dan tahun ini baru saya ada geprek di Kuala Lumpur. Karena kalau kita target itu bukan berapa banyak jumlah outletnya, tapi gimana kita bisa ningkatin tren tentang bakso, Ya. ada varian menu apa aja, terus ada inovasi menu apa aja, kita lebih ke target seperti itu. Kalau karyawan bakso belum terlalu banyak, 400 aja. 400? Iya. Enggak, ini Apa? karyawan toko aja? Enggak, toko bensu bakso aja itu. 400 untuk bensu bakso aja. Bentar ya, gue hitung ya. Kalau geprek berapa tuh? Lagi hitung. 5.600. 5.600. Iya. Total Semuanya. Semua di bawah 5.600 tuh di bawah yang saya. Ya, terjadinya konflik antara kakak beradik ini pun ternyata juga menuai keprihatinan dari teman-teman selebriti seperti Rico Ceper yang tidak mau banyak berkomentar namun memberikan nasihat kepada Ruben dan Jordi. Tak hanya Rico Ceper saja, kekasih Irma Darmawangsa, Irfan Sebastian juga mendoakan agar hubungan Ruben dan Jordi bisa membaik kembali dan mau saling mengalah. Tutupi aib saudaramu seperti Tuhan tutupi lo. Ya, mata sini. Kalau lagi kenal sama adik mungkin ada sedikit sebel-sebelan gitu kan. Ngalah. Ya, Ya, ya. ngalah gitu atau Saling ngalah, kadang saya, kadang adik saya kan nanya nggak seimbang. Hebat ya, wise ya. Kalau gue bilang, oh saya ngalah, kalau ada adik gue toyol. Nah, karena gue sepihak. Tanya dong sebelah. Gue jawabnya normatif. Bisa saya, bisa adik saya. Aman. Bijak kan, gak selalu benar. Kalau kita berantem sih ya wajar lah, di keluarga pasti kan beda orang kan beda kepala, apalagi ini kan udah pada sukses semua, pasti kan egonya masing-masing tinggi gitu kan, kecuali yang memang yang satu sukses, yang satu ya biasa, kadang kan walaupun kakaknya sendiri dia ngalah lah. Cuma kalau dua-duanya sukses, ada kakak gini ribet juga, maksudnya menyatukannya gitu. Makanya kalau saya pribadi sih kadang sama kakak sama adik pun ya, saya kalau emang saya salah saya minta maaf, kadang koreksi sendiri sih gitu kan, apa salahnya di mana. Mungkin awal-awal kita berantem segala macem ya, cuma kita koreksi sendiri, kalau memang saya yang salah saya minta maaf. Ya sangat menyayangkan kan, ya, karena mereka ini kan memang benar-benar apa ya, selain artis terus juga pengusaha, maksudnya pengusaha yang sukses lah. Kita banyak belajar dari mereka gitu kan, yang ulet juga. Kalau memang ada masalah seperti ini mereka berdua pecah ya sangat disayangkan gitu. Kalau bisa sih saya sih minta berdoa semoga disatukan lagi, semoga saling apa ya, menurunkan egonya masing-masing gitu. Karena mereka ini berdua ini sosok yang memang patut dicontoh dalam segi entertainment, dalam segi usaha juga gitu. Kayak mudah-mudahan lah biar akur lagi lah. Mereka ini memang benar couple goals lah, adik kakak ya, brother goals lah ya, brother goals gitu. Karena memang mereka ini maju sama-sama ngeliat kayak gitu ya. Mudah-mudahan saya pribadi sih mendoakan semoga baik-baik aja hubungan. Semoga itu cuma ya bumbu-bumbu keluarga aja. Beralih dari kekompakan Ruben dan Jordi Onsu sebelum terjadinya konflik di antara mereka. Lantas,
Seperti apa pula psikolog menelisik konflik yang terjadi di antara dua bersaudara ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Perseteruan Ruben dan Jordi Onsu pun kian memanas pasca Ruben angkat bicara menanggapi video adiknya yang viral di sosial media soal dirinya yang tidak lagi sejalan dengan sang kakak. Menurut psikolog Bunda Romi, terlepas dengan keluarga ataupun bukan, perseteruan memang sebuah hal yang lumrah dan bisa saja terjadi. Namun jika perseteruan itu terjadi dengan sesama anggota keluarga, ia pun juga menuturkan jika hal tersebut harus dipikirkan kembali. Karena bagaimanapun juga saudara-saudara adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan ia pun menyayangkan jika setiap konflik yang diunggah ke sosial media akan memperburuk keadaan. Saya ngelihatnya di dalam keluarga, walaupun itu kakak adik atau saudara, itu kemungkinan untuk adanya slack atau adanya tidak kesesuaian itu bisa-bisa saja. Tapi kan namanya keluarga juga, itu kan sebetulnya walaupun keluarga kan adanya kaitannya sama urusan darah aja. Tetapi ibaratnya masalah tentang harapan, keinginan, itu pasti masing-masing seperti orang dengan orang lain gitu loh. Tidak selalu hanya dengan kaitannya dengan keluarga pasti harus sepaham gitu. Mungkin aja bisa saja terjadi clash atau konflik gitu. Tapi kan kalau namanya keluarga masih ada ikatan darah, pasti yang akan harus diperhatikan adalah mau gimana pun juga tetap aja ini adik atau kakak saya, nggak mungkin lebih kurang dan lebih besar daripada itu. Kalau menurut saya segala sesuatu tuh nggak usah dilempar ke media sosial, itu persyaratannya. Kenapa? Pada waktu itu dilempar ke media sosial pasti kejadiannya adalah kok sampai dilempar ke situ sehingga seluruh Indonesia atau seluruh dunia tahu tentang masalah ini. Sehingga dampak dari masalah yang misalnya harusnya bisa diselesaikan itu nggak kelihatan lagi, tapi lebih kepada sakit hati, merasa kok kayaknya saya diem tapi kok dia buka mulut, kok dia kemudian membuat orang berpihak pada dia dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa begitu ada statement keluar dari seseorang dan masuk media sosial, jangan lupa ada netizen atau siapalah orang di luar sana yang akan ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini kan tergantung nanti pihak yang mana, dan ini akan berdampak pada, menurut saya, masalah yang sebetulnya ada pada kedua orang ini. Menurut Bunda Romi, konflik yang terjadi antara saudara dalam satu keluarga bisa disebabkan oleh ego masing-masing. Ego inilah yang menurutnya membuat seseorang merasa benar sendiri ataupun menang sendiri. Jika ego tersebut terlalu ekstrim, maka seseorang pun tidak akan mau kalah meskipun dengan saudaranya sendiri. Sehingga setiap masalah apapun yang terjadi tidak akan menemukan solusi. Dan terkait perseteruan antara Jordi dan Ruben Onsu, Bunda Romi pun juga menyarankan jika ada baiknya mereka berdua menurunkan ego masing-masing sehingga masalah tersebut cepat selesai. Iya, menurut saya
Kan kalau misalnya ini tidak dibereskan, ya memang akan terus begitu. Harus ada inisiator orang untuk kemudian mempertemukan mereka berdua, kemudian menyelesaikan masalahnya gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada masalah bisnis, pasti harus ada jalan keluarnya. Kalau satu tidak percaya dengan yang lain atau satu merasa bahwa ini kok kinerjanya tidak ini, kalau bicara secara bisnis, masalah itu diselesaikan secara bisnis, bukan terkait dengan masalah keluarga. Orang kalau mau diselesaikan masalahnya harus ada keinginan dan keterbukaan untuk betul-betul mau melakukan ini demi menyelesaikan masalah. Tetapi jangan lupa manusia itu punya ego. Manusia itu selalu merasa dirinya yang paling benar, yang satu juga paling benar. Jadi akibatnya apa? Nggak ketemu. Tapi kalau ada yang satu yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya saya ini kan keluarga, ini segala sesuatu harus dibereskan karena Allah. Karena Tuhan meminta kita untuk selalu berdamai dengan siapapun gitu. Mungkin itu bisa jadi membuka sedikit. Kalah itu kan beda dengan mengalah ya. Mengalah itu kan kadang-kadang untuk demi sesuatu yang lebih baik dia bisa mengalah. Mengalah dan sebagainya itu kan sesuatu yang subjektif. Mana yang mengalah, mana yang siapa itu subjektif sekali. Sehingga yang paling penting kalau menurut saya jangan mikir berapa besar saya berkorban kepada adik saya atau seberapa besar saya berkorban karena kakak saya, tapi lebih kepada yang lebih jauh daripada itu, yaitu apa yang harus saya lakukan agar ini hubungan antara kakak dengan adik ini bisa jalan dengan baik gitu. Itu mungkin. Tapi kalau misalnya ditanya saya dua-duanya saling berkorban, lalu kemudian kita ukur pakai timbangan, nggak akan bisa karena apa? Semua subjektif sifatnya. Menepi dari penjelasan psikolog terkait hal apa saja yang membuat perseteruan antara Ruben dan Jordi Onsu semakin rumit. Lantas, seperti apakah euforia para artis menyambut Silet Awards 2024 begitu tinggi dan meriah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Di lain kisah, euforia para artis menyambut Silet Awards 2024 begitu tinggi dan meriah. Ya, ajang penghargaan paling bergengsi bagi insan kreatif dan selebriti tanah air ini pun akan digelar dengan kemegahan panggung yang diisi oleh jajaran artis papan atas tanah air dengan suguhan penampilan memukau yang memanjakan mata para penonton. Untuk itu pemirsa, segera vote artis-artis idola kalian untuk menjadi yang tersilet melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Gua mau nunjukin sesuatu karena sebentar lagi kita bakal ada ini. Silet Awards. Kaget kali ya karena nggak tahu ternyata ada masuk nominasi tersilet. Happy sekali. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan.
Karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Meskipun kita tidak dapat piala, ya nggak masalah. Menurut aku sih gitu. Randy John abang gue. Rizky Bilar temen gue. Fadli kita pernah beberapa kali ketemu. Omar nggak begitu kenal. Megan nggak begitu kenal juga. Kita waktu itu cuma ketemu di acara RCTI. Gitu. Randy John berhak menjadi pemenangnya. Dia abang gue. Ya karena mereka aktor-aktor yang hebat. Gak ada lah, maksudnya gue disandingkan sama beliau-beliau ini jauh. Nantikan malam puncak Silat Awards yang nantinya akan diadakan di RCTI bersama kita para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. Jangan lupa saksikan Silat Awards hanya di RCTI. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silat Awards adalah Peraih Silat Awards adalah segera hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.